melihat kemanakah Jokowi akan berlabuh pasca dipecat dari PDIP. Apakah ke Golkar atau Gerindra? Tapi kalau menurut gua, Jokowi lebih tertarik untuk masuk ke Golkar. Ketika Jokowi masuk Golkar, itu adalah simbol Jokowi akan berpisah jalan sama Prabowo di pemilu 2024, 2029. Jadi Jokowi sangat berhati-hati itu. Jangan sampai Prabowo-nya mendapatkan kesan wah Jokowi either dia mau berpisah jalan atau mau menantang Prabowo gitu. Karena lapor Mas Wapres. Baru sebantuan Mas Wapres gitu. Bahkan dia baru nunjuk jubir Mas Wapres gitu. Jadi baru 2 bulan 3 bulan dilantik, Gibran ini udah mulai konsolidasi tim gitu. Udah ada gelagat-gelagat pengen pisah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pro Politik. Masih bersama gue Dendi Herdianto dan rekan gue Haikal Sani Arjuna. Seperti biasa, setiap harinya kita akan membahas seputar sosial politik terkini. Dan kita baru aja mendapatkan berita tentang mantan presiden yang masuk ke partai politik. Kal, apa yang terjadi nih Kal? Ini mantan presiden kita dipecat dari partai. Oh iya, dia dipecat. Kenapa dipecat dulu ya? Dipecat. Terus ini dia kayak karyawan UMR kena pecat. Kenapa pesangon nggak tuh ya? Pesangon mah banyak lah duitnya. Mantan presiden dipecat dari anggota partai gitu, sangat menyedihkan kan. Padahal dia jadi presiden itu menggunakan kendaraan partai, didukung partai. Tapi justru dia akhirnya dipecat dari partai yang mengusungnya sendiri. Sebenarnya ada apa ini gitu. Kan dia itu kan mesinnya dia ya sejak di proses dia sebagai pejabat publik ya, mulai dari pilkada sampai kemudian ke pilpres kan. Iya. Kalau kita lihat ini sebenarnya agak ada buah simalakama nih. Buah simalakama? Nah, antara PDIP memecat Jokowi atau enggak gitu. Pertama kalau dia nggak memecat Jokowi, muncul asumsi publik kalau PDIP ini adalah partai yang nggak disiplin gitu. Kok ada kader yang mendukung calon lain baik di pilpres maupun di pilkada nggak diberikan sanksi gitu. Tapi di sisi lain kalau dia mecat mantan presiden ini gitu, itu bisa nambah musuh buat partainya sendiri gitu. Makanya kalau kita lihat PDIP itu belum bikin keputusan resmi menggunakan kop surat partai gitu, kayak yang dia pemecatan Budiman kan, sama pemecatan beberapa kader lain gitu, baru melalui second layer partainya lah, melalui sekjen gitu. Melalui Hasto ya, Hasto. baru sampaikan Hasto, makanya kemudian Jokowi menyebutkan bahwa ini seakan-akan partai perseorangan gitu ya. Karena yang ngomong baru Hasto doang ya. Terkait dengan itu ya. Sebenarnya itu bukan partai perseorangan, tapi orang yang paling sebel sama Jokowi di PDIP itu Hasto. Paling sebel kan gitu. Hasto kan sebagai ideolog partai kan, melihat Jokowi yang kayak gitu sebel gitu sama Jokowi. Terutama ini sih diehard atau pengikut-pengikutnya Taufik Kemas dulu gitu. Karena dulu di PDIP itu yang paling menentang Jokowi, PDIP mengusung Jokowi di Pilgub itu adalah Taufik Kemas. Menentang Jokowi diusung PDIP di Pilgub Jakarta 2012. Tapi akhirnya ya PDIP mengusung Jokowi di Pilgub, di Pilpres juga. Terus kabar terakhir beliau masuk ke Golkar. Gitu ya. Itu udah lu prediksi atau gimana? Nah ini menarik nih, melihat kemanakah Jokowi akan berlabuh pasca dipecat dari PDIP. Apakah ke Golkar atau Gerindra? Tapi kalau menurut gua, Jokowi lebih tertarik untuk masuk ke Golkar. Karena partai di koalisi Prabowo saat ini yang paling punya bargaining power yang cukup besar itu adalah Golkar. Karena kursinya paling banyak kan, di atas 100 gitu. Bahkan anggota partai koalisi Kim Plus yang paling banyak kadernya masuk ke kabinet itu juga Golkar gitu. Jadi yang leading koalisi sebenarnya Golkar, walaupun presidennya dari Gerindra. Menurut gua Jokowi akan lebih tertarik masuk Golkar. Karena kalau dibilang dia masuk Golkar mungkin keputusan yang cukup baik, mengingat saham Golkar juga banyak ya. Untuk kemudian elektabilitas entah mungkin anggota-anggota dinastinya yang lain gitu kan. Buat digerakin juga kan. Iya. Dia mesin politiknya bisa kuat banteng juga kan. Sama kalau di Golkar itu kan dia partainya itu yang
shareholders partainya itu merata gitu, nggak ke satu figur aja, nggak kayak Gerindra. Kalau Gerindra kan full ke Prabowo, PDIP full ke Mega, Nasdem full ke Surya Paloh. Ya. Kalau PKS full ke umat kayaknya. Nah, kalau Golkar ini kan merata nih gitu. Jokowi kalau masuk ya pasar bebas gitu. Dia bisa ngapa-ngapain aja di Golkar, bisa ganti ADART, ganti ketum segala macam. Iya. Jadi Jokowi lebih visible masuk Golkar gitu. Iya sih kan. Apa ya, memang nggak ada pengkarakterisasian ya, kalau nggak kayak yang lain yang kalau Demokrat ada AHY dan SBY. Ya gitu. Kalau Golkar cukup merata ya terkait dengan figurnya ya, figuritasnya cukup merata di situ ya. Semua kader Golkar punya saham Golkar gitu. Gak ada yang punya saham dominan kalau di Golkar. Ya, oke, ini menarik. Dan ini udah fix belum sih masuk ke Golkar? Belum ya. Kalau menurut gua Jokowi itu akan sangat berhati-hati masuk Golkar. Apa? Sangat berhati-hati. Berhati-hati, oke. Sangat mengulur waktu gitu. Karena ketika Jokowi masuk Golkar, itu adalah simbol Jokowi akan berpisah jalan sama Prabowo di pemilu 2024, 2029. Oke. Jadi Jokowi sangat berhati-hati itu. Jangan sampai Prabowo-nya mendapatkan kesan wah Jokowi either dia mau berpisah jalan atau mau menantang Prabowo gitu. Oke. Tapi feeling gue Jokowi akan ngambil Golkar, akan masuk Golkar, dan Gibran sama Prabowo akan head to head di pemilu 2029. Gibran dan Prabowo head to head. Bisa aja nanti Gibran berpasangan dengan Bahlil. Wah, disingkat GB. Aduh, GB. Agak enak ya. Karena kalau Golkar mau ngusung seorang capres, tinggal berpasangan dengan semua partai aja cukup itu kayaknya. Partai yang masuk parlemen ya, mau PKS, PAN gitu. Ya cukup ya, satu doang ya? Iya. Karena kursinya cukup gede kan, 100 ke atas gitu. Itu feeling gue sih untuk sementara waktu ini mungkin Jokowi nggak punya partai dulu. Sampai 2027 mungkin. Menjelang 2028 dia baru masuk Golkar. Deklarasi bakal dukung Gibran jadi capres. Oke. Iya, cuman ada juga yang menarik pernyataan dari Budi Ari. Apa tuh? Itu kalaupun banyak partai yang sebenarnya pengen Jokowi masuk, kayak gitu. Kalau Projo jadi partai pun juga Pak Jokowi gitu yang bakal jadi ketuanya. Gitu. Itu pernyataan Budi Ari gitu. Nah, statement ini kemudian membuat narasi seakan-akan elektabilitas seorang Jokowi, popularitas masih dibutuhkan. Kan narasinya yang gua tangkap sih seperti itu ya. Kata lu bisa menafsirkan atau gimana gitu. Akhirnya Jokowi diagung-agungkan kembali nih. Sedang diagung-agungkan lah sama Projo ya kan. Projo khususnya ya, karena yang ngomong itu cuma Budi Ari gitu. Nggak tahu jangan ngomong gimana ya gitu. Nah, sebenarnya apa yang diinginkan sama Jokowi sih dalam masa pemerintahan Prabowo? Apakah dia sedang mengatur strategi? Apa dia sedang berinvestasi gitu ya? Atau kayak gimana melihat tingkah laku Jokowi setelah tingkah laku bahasa gas kayak anak bandel aja ya? Siasat lah atau pergerakan lah. Pergerakan setelah lengser nih, lu ngeliatnya gimana? Iya. Memang semua partai butuh Jokowi. Oke. Tapi nggak ada yang ingin Jokowi. Oh gitu. Maksudnya nggak ada lah. Nggak mungkin ada satu ketum partai yang pengen Jokowi masuk ke partainya. Karena kalau Jokowi masuk ke partainya, berarti ketua umum partainya secara nggak langsung pengen mundur dari ketum partai. Oh gitu. Karena pasti diganti sama Jokowi kan. Iya. Dari semua ketum partai ada sekarang ini, siapa sih yang paling populer dan paling powerful selain Jokowi? Nggak ada. Iya. Makanya nggak ada partai-partai, nggak ada yang pengen Jokowi masuk ke partainya. Oke. Nggak ada. Oke. Paling cuma Projo karena bukan belum partai. Iya, mau partai. Belum partai, iya. Budi Ari gitu. mah pengen Jokowi masuk Projo biar Projo itu jadi partai gitu. Iya. Minimal dia jadi sekjen, Jokowi jadi ketum gitu. Iya. Cuman dengan format pemilu Pilpres dan Pileg itu berbarengan, nggak terlalu worth it untuk bikin partai baru sekarang gitu. Karena lu bikin partai baru sekarang ini cuma bisa ikut Pileg, ikut Pilpres nggak bisa. Nggak memenuhi syarat ya? Belum punya kursi di DPR karena kan berbarengan Pileg sama Pilpresnya gitu. Iya. Jadi Jokowi juga ngitung gitu. Kalau gua bikin partai nih untuk apa gitu? Mending akuisisi partai yang udah ada aja. Nggak bisa dipakai buat ngapa-ngapain juga gitu. Nggak ada partai yang mau Jokowi masuk ke partainya.
Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi tiba-tiba ada ya kan? Tiba-tiba ngasih karpet merah tuh. Nggak, menurut lu nggak mungkin ada ya? Paling Golkar lah gitu. Golkar ya. Karena mungkin Bahlil pengen balas jasa gitu. Balas jasa. Cuman kan kalau Bahlil, dia aja dulu waktu jadi ketua umum HIPMI kan dibantu Abu Rizal Bakri kan. Waktu anak Abu Rizal Bakri maju ketua Kadin, malah disikat sama dia. Nggak tahu juga kan pola-pola pikir abang-abang ini kan. Oke. Apa lagi yang lu bisa lihat dari Jokowi after lengser? Iya, Jokowi ini terus mencari panggung politik gitu. Iya. Supaya dia nggak termakan zaman gitu. Karena ya Jokowi ini jago cuma di politik gitu. Kalau di hal-hal lain nggak jago. Kayak di ekonomi nggak jago, demokrasi nggak bisa, pertahanan nggak bisa gitu. Beda lah gitu. Kalau Pak SBY dia setelah lengser masih bisa banyak hal gitu. Dia jago seni gitu. Jokowi kan cuma bisa nge-vlog nge-vlog gitu. Ya guys, gue jadi ingat kata-kata Rocky Gerung waktu Jokowi itu bikin IKN. Satu kalimat gini, IKN itu kan akan jadi legacy Jokowi gitu yang meninggalkan ya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi setelah lengser gitu. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Beda sama SBY yang masih dipanggil ke forum-forum internasional, bahas soal environment, bahas soal demokrasi dan kawan-kawannya. Karena emang SBY itu intelektual lah, ya kan, dia tokoh intelektual lah gitu kan. Tapi Jokowi mau kemana abis lengser? Nggak ada mainan gitu. Siapa yang mengundang juga gitu. Itu yang kemudian akhirnya Rocky mengatakan, ya satu-satunya mainan dia IKN itu. Iya. Gitu. Bahkan Menteri PU bilang Prabowo itu baru akan mengantor di IKN itu 2028. Masih lama itu. Itu udah 1 tahun sebelum Pilpres ya. Iya. Jadi sangat mengkhawatirkan emang IKN ini. Bisa jadi enggak. Terus juga kita lihat ini ya terkait dengan relasi Jokowi sama Prabowo. Lu lihat kan baru-baru ini ada bantuan Mas Wapres. Iya, ini bantuan Mas Gibran. Dia tuh udah bikin, Gibran tuh udah mulai ini apa istilahnya bermanuver. Bermanuver, dia bikin kanal lapor Mas Wapres. Baru sebantuan Mas Wapres gitu. Bahkan dia baru nunjuk jubir Mas Wapres gitu. Jadi baru 2 bulan 3 bulan dilantik, Gibran ini udah mulai konsolidasi tim gitu. Udah ada gelagat-gelagat pengen bisa jalan. JK aja sama Jokowi itu 2016 awal udah pecah jalan. Waktu Jokowi reshuffle menteri-menteri yang bagus tuh kayak Ignatius Jonan, Sudirman Said di reshuffle, Anies itu kan bersih-bersih orang JK kan di awal 2016. Mungkin ini di akhir 2025 Prabowo udah mulai bersih-bersih orang Gibran mungkin. Wah, menarik nih. Ya, karena kelihatan Gibran udah berinvestasi untuk elektabilitas 2009 ya. Iya, lagian kan dulu kita lihat ya di era bapaknya Gibran ya, di Jokowi ya. JK itu kan nggak bisa ngapa-ngapain. Perannya digantikan sama Luhut. Sekarang Prabowo udah punya pengganti Luhut. Namanya Don Dasko ya kan? Oh, Don Dasko. Prof Dasko ya kan? Iya. Jokowi sendiri, Prabowo sekarang udah punya tangan kanan ya, atau operator atau pengganti Luhutnya gitu. Yang pasti lebih jago kayaknya gitu. Jadi Gibran tinggal menunggu waktu lah untuk dia bisa jalan sama Prabowo kalau gue lihat. Salah sendiri ngapain bikin-bikin yang ini kan, program-program terpisah sendiri gitu. Iya menarik ya. Kenapa kemudian narasinya tuh seakan-akan kayak kepemilikan institusinya jadi punya dia sendiri gitu kan. Kayak jadi lapor Mas Wapres, kenapa spesifik ke Mas Wapres, kenapa nggak lapor presiden gitu ya. Sedangkan ya emang kan pejabat tertinggi kan di presiden ya gitu ya. Even nanti yang komentarin adalah Wapresnya itu urusan operasional gitu ya. Cuman nomenklatur yang harus dihadirkan kan nggak harus spesifik ke Wapres gitu loh kan. Kemudian juga tadi bantuan lagi, kenapa nggak bantuan istana gitu kan, atau bantuan ya rakyat Indonesia lah gitu kan, bantuan ya pemerintah gitu aja gitu kan, simple. Dan alasan dari bagian komunikasi presiden ya, yang Hasan Nasbi kalau nggak salah yang menyampaikan bahwa itu kan dana operasionalnya Mas Wapres gitu kan. Iya. Memang ini pertama ya, isu atau persoalan terkait dengan personalisasi program pemerintah itu satu isu lah gitu. Memang program pemerintah itu nggak boleh dipersonalisasi, nggak boleh ada nama, nggak boleh ada foto gitu. Lu
pernah lihat ini nggak sih kayak program wali kota cup, gubernur cup? Iya. Kan sering gitu kan? Iya. Harusnya itu nggak boleh dipersonalisasi itu program-program yang menggunakan anggaran negara. Itu satu sisi. Tapi satu sisi yang lain, Gibran ini pengen dia tuh sebagai wapres itu entitas kewapresannya itu dimunculkan gitu. Jadi dia pengen bilang ke orang Indonesia, kalian ini punya dua entitas tahu, punya presiden sama wapres. Iya gitu. itu dia. Kenapa? Bisa aja dia pengen bilang kalau bisa aja wapresnya lebih jago daripada presiden gitu. Itu yang terjadi waktu SBY periode pertama. Dulu kan SBY periode pertama kan JK terlalu ngotot kan, terlalu mencolok gitu. Terlalu mencolok gitu. Nah, Gibran kayak bakalan kayak gitu di awal-awal ini gitu. Oke. Iya, ini menarik ya kalau kita bahas panjang soal Mas Gibran nih. Seakan-akan kayak cuman Pak Prabowo tenang aja. Gibran bermanuver ngotot itu cuma di Indonesia aja dalam negeri. Kalau luar negeri nggak bisa. Kenapa? Nggak jago bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Bisa nggak sih? Tapi dia pernah kuliah di Singapura ya? Iya. Bisa kali ya? Bisa lah, masa nggak bisa. Greenflation aja pernah ngomong kok, Greenflation. Greenflation waktu di debat itu kan bahasanya bahasa Inggris semua tuh. Iyalah, SGIE, Greenflation, masa ya nggak bisa, ya kan? Ya nggak? Iya. Ada kawan lagi kan? Ya kita nanti ini kira-kira Jokowi akan bergabung kemana gitu. Apakah ke Golkar, apakah ke Gerindra? Cuman satu dia nggak bisa gabung. Partai Aceh. Wah, karena orang Jawa. Orang Jawa masuk Partai Aceh tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya kalau aturan diubah bisa aja kan? Apa ya? Aturan diubah bisa aja kan? Bisa aja sebenarnya. Ya. Cuman nggak mau orang Aceh sana. Punya negara sendiri kayaknya. Oke teman-teman, kira-kira mantan presiden kita ini bakal kemana? Boleh tulis di kolom komen kalau teman-teman punya prediksi ya. Ini kira-kira bakal kemana nih mantan presiden kita nih ya. Iya, di video ini juga kita launching logo baru. Iya, dan ini logo baru kita. Tetangga ya, bagus nggak ya? Iya. Oke teman-teman, itu perbincangan kita terkait dengan tadi isu pergerakan politik dari mantan presiden, kemudian isu personalisasi program yang kemudian kita coba diskusikan. Baik buruk baiknya, dan tentunya teman-teman bisa mengambil diskusi ini dan mengambil manfaat. Insya Allah kami ucapkan terima kasih yang teman-teman sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kita juga lebih rajin konten dan lebih bisa untuk mengundang narasumber-narasumber yang inspiratif, yang insightful, yang bisa ngasih insight-insight menariknya lah di podcast kita ini. Oke, itu aja teman-teman semua. Makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.